Halo anak-anak, kembali lagi kita bertemu di sekolah minggu ya, di kelas besar kembali. Dan kali ini sama juga kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelum sampai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oke? Walaupun kita di rumah, kita siapkan hati kita tetap berdoa. Ambil tempat yang baik, tempat yang bagus ya. Kita siapkan hati kita berdoa. Yuk, tutup mata yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, detik ini Bapa, Engkau masih melindungi kami, menjagai kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami tetap bisa beribadah Bapa, memuji, menyembah Engkau. Bahkan Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimanapun firman-Mu dapat menegur hati kami Tuhan, kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu, Engkaulah yang bekerja dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke? Minggu-minggu lalu, satu bulan atau dalam 1 bulan ini kan, kakak-kakak yang lain juga udah memberitakan firman Tuhan. Dan yang lain juga udah menceritakan. Dan tema besar kita dalam 1 bulan ini tentang apa? Kasih. Udah 1 bulan ini kita membahas tentang kasih. Ada bilang kasih itu murah hati, kasih itu sabar, dan banyak lain kasih yang lain sudah kita pelajari kan? Oke? Dan kali ini tema kita itu tentang kasih juga, tetapi kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Waduh, gimana kok kasih mengharapkan segala sesuatu? Maksudnya gimana gitu loh? Kok kasih kita mengasihi mengharapkan sesuatu? Kok gitu kan? Gitu kan pertanyaannya. Tetapi kali ini harapan kasih kita itu bukan supaya kita dikasih yang baik, supaya kita dikasih yang gimana gitu loh. Tetapi kasih yang kakak maksud di sini adalah bagaimana kita berharap hanya kepada siapa yuk? Sama teman, keluarga, bapak, mama. Siapa yuk? Hanya kepada Tuhan. Oke teman-teman. Jadi kasih di sini kakak mau bilang bahwa kita memberikan kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan kita berharap Tuhan juga mengasihi kita. Yakin kan Tuhan mengasihi kita? Betul, Tuhan mengasihi kita. Jadi karena itu kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan. Kita berdoa senantiasa memberikan kasih kita kepada Tuhan. Oke? Dan kali ini kakak mau cerita nih satu contoh tentang seorang yang kasihnya itu selalu berharap sama Tuhan gitu loh. Walaupun perasaannya, waduh Tuhan udah gak jawab doaku. Walaupun perasaannya, aduh gimana nih, gak mungkin nih Tuhan menjawab doaku. Tetapi dia selalu berharap penuh kasih gitu loh. Oke? Coba kita buka, ya teman-teman kita buka di dalam 1 Samuel 1, ayat yang pertama sampai yang ke-28. Oke, teman-teman di rumah nanti bisa baca itu, 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Dan di sini kakak mau cerita tentang siapa yuk? Siapa yuk ibu dari Samuel? Tentang Hana. Tahu kan cerita dari lahirnya Samuel? Jadi adik-adik ada seorang laki-laki di daerah Gunung Efraim punya istri 2. Dan istri yang pertama itu namanya siapa? Hana. Ini nanti yang akan melahirkan siapa? Samuel. Dan yang kedua itu siapa? Penina. Tetapi tahu nggak? Hana ini nggak bisa melahirkan anak gitu loh. Tetapi istri yang kedua ini, Penina ini bisa melahirkan anak. Karena Hana tidak bisa melahirkan anak. Akhirnya apa? Dia suruh si Elkana itu menikah dengan Penina. Dan Penina juga melahirkan anak. Dan karena itu dia sedih. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 gini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan dari tahun ke tahun gitu selalu. Wah lama kan? Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun. Waduh. Dari tahun ke tahun sampai dia udah mulai tua nih. Tetap belum melahirkan anak. Akhirnya apa? Di ayat yang ke-7 dikatakan sampai Penina menyakiti hatinya. Penina mulai sombong nih karena dia sudah punya anak, mulai sombong. Dia mulai jelek-jelekan si Hana, akhirnya menyakiti hati dari Hana. Hana apa? Ya tentu dong, kalau teman-teman nyakitin hati kita pasti apa? Ya pasti sedih kan? Hana juga sama, dia sedih. Sehingga ia bukan hanya sedih loh, dia menangis sampai-sampai apa? Nggak mau makan juga. Kalau kalian baca di situ ayat ke-7, dia sampai nggak mau makan. Di ayat yang ke-8 di situ dikatakan,
Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Artinya apa? Elkana tetap mengasihi dia. Tetapi apa? Tetapi Hana tetap, aduh gimana nih, aku kan tetap gak bisa melahirkan. Jadi pasti nih, keluargaku pasti sedih gitu. Dan dia akhirnya sedih juga. Tetapi suatu kali, karena dia tetap berharap, aku yakin aku pasti bisa melahirkan. Aku yakin aku pasti mempunyai anak gitu kan. Sampai suatu hari dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, dia pergi ke bait Allah, dia berdoa. Tuhan, Tuhan gitu. Dia berdoa, terus berdoa. Inilah yang dikatakan kasih mengharapkan segala sesuatu. Walaupun mungkin itu tidak mungkin bagi orang lain, mungkin itu mustahil. Tetapi kita tetap mengasihi, kita tetap berdoa, kita tetap berharap sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Pada suatu kali waktu ia berdoa, Imam Eli melihat ia. Waduh, ini Hana berdoa kok gini, mabuk nggak dia ini gitu kan? Karena apa? Hana itu berdoa udah kayak orang mabuk dikatakan di Alkitab. Dia sudah komat kamit. Sampai Imam Eli menegur dia. Kamu mabuk gitu kan? Istilahnya gitu, dia nanya gini. Apa yang membuat kamu mabuk gitu? Dan akhirnya apa? Hana mengatakan sesuatu sama dia. Imam Eli, aku bukan mabuk. Tetapi aku sedang meminta permohonan kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjawab doaku. Imam Eli menjawab apa? Tuhan akan menjawab doamu. Dan setelah itu tidak lama dari situ. Apa? Akhirnya lahirlah Samuel. Dan waktu dia berdoa, dia bernazar kepada Tuhan. Tuhan, jikalau aku melahirkan seorang anak, aku akan menyerahkan dia sepenuhnya kepada kamu. Akhirnya apa? Tuhan menjawab doanya. Waktu Samuel lahir, apa yang terjadi? Setelah ia lepas menyusui, setelah dia mulai gede nih, dia serahkan kepada Imam Eli. Imam Eli, ini anakku aku serahkan kepada Tuhan karena ini adalah nazarku gitu loh. Artinya kakak mau cerita apa gini? Tadi kan tema kita itu kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi kalau kita ini memiliki keinginan kepada Tuhan, kita mungkin memiliki sesuatu keinginan kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap sama Tuhan. Berharap itu dengan apa? Dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih artinya apa? Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mencari alasan atau kita mungkin tidak menyalahkan orang lain, melainkan kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Boleh kan? Jadi adik-adik kali ini kakak sampai di sini firman Tuhannya. Jadi kita harus saling mengasihi, kita mengharapkan sesuatu, tapi kita penuh dengan kasih. Tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan marah-marah, tidak meminta sesuatu. Aduh, Tuhan ini kok gak dikasih? Udahlah, gak mau aku ibadah. Itu bukan dengan kasih, itu gak dengan kasih. Tetapi kita meminta sesuatu, Tuhan, tolong Tuhan, aku butuh ini. Seperti Hana tadi, dia penuh dengan kasih sampai dia menangis di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita mengharapkan sesuatu, mari kita saling penuh dengan kasih. Mari kita memberikan kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan gitu loh. Oke? Jadi sampai di sini kakak perintahkan firman Tuhan. Hari ini kita mau saling mengasihi, kita tunjukkan kasih kita. Walaupun kita berharap sesuatu, walaupun itu belum dikabulkan, marilah kita tetap saling menunjukkan kasih kita. Baik kepada teman kita, kepada orang tua, kepada seluruhnya, terutama kepada Tuhan. Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa, yuk. Udah? Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa yang selalu melimpah atas kami. Tuhan, kami telah belajar firman-Mu Bapa, bagaimana Engkau menjawab doa daripada Hana Tuhan, di mana Tuhan dia tetap dengan penuh kasih Bapa berharap kepadamu Tuhan. Ia tidak mengharapkan sesuatu yang luar biasa Bapa, tetapi dia selalu berharap hanya kepadamu Bapa, sehingga Engkau mengabulkan doanya Tuhan. Kami juga hari ini Tuhan, kami berharap kepadamu Tuhan. Kami dengan kasih kami Tuhan berharap kepadamu Tuhan, memohon Tuhan apapun pergumulan kami Tuhan, kiranya Engkau menjawab
jawab doa kami semuanya Bapa. Kami anak sekolah minggu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah yang bekerja Tuhan, Engkau yang menjamah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Dan pertemukan kami Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan, Engkau yang menjamah kami Tuhan. Engkau jagai kami 1 minggu ini sehingga 1 minggu depan Tuhan, kami juga bertemu dengan penuh kasih daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hanya Engkaulah yang bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah ya, seperti ini. Dadah.